Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dalam pertemuan sekarang, kalian harus paham tentang sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah dan proses terbentuknya dinasti Abbasiyah atau faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah. Sekarang kita lanjut tentang sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Sekarang kita membahas tentang keruntuhan dinasti Bani Umayyah dan proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Sekarang kita membahas tentang sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Yang menyebabkan figur khalifah lemah dikarenakan adanya perpindahan ibu kota dari Damaskus ke Bizantium, di mana Bizantium adalah merupakan bekas ibu kota kerajaan Kristen, di mana di sekitar kota Bizantium masyarakatnya mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. Di antaranya adalah bermabuk-mabukan, berjudi, dan berburu berhari-hari. Nah, ketika para khalifah pindah ke Bizantium, lama-kelamaan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar kota Bizantium yang tidak sesuai dengan ajaran Islam lalu dilakukan oleh para khalifah dinasti Umayyah, sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap khalifah dinasti Umayyah yang punya kebiasaan sama dengan masyarakat yang ada di Bizantium, yaitu berburu, berjudi, meminum minuman keras, dan juga berburu. Kemudian faktor yang kedua adalah hak istimewa bangsa Suriah. Kenapa khalifah dinasti Umayyah sangat mengistimewakan bangsa Suriah? Karena nenek moyangnya yang bernama Umayyah bin Khalaf itu berasal dari bangsa Suriah, sehingga apapun dana-dana pemerintah dinasti Umayyah diberikan kepada masyarakat Suriah itu lebih banyak, sedangkan daerah-daerah yang lainnya seperti Mekah, Mekah, Madinah, Irak itu bagian kecilnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Pada awalnya ketika terjadi perpindahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, itu ada perjanjian. Di antaranya adalah isi dari perjanjian itu, sesudah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah, nah, kemudian sesudah khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan selesai, kemudian dilakukan pemilihan khalifah berikutnya secara musyawarah atau demokrasi. Tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan justru mengingkarinya. Kenapa mengingkarinya? Karena Muawiyah bin Abu Sufyan menunjuk anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah untuk menggantikan posisi Muawiyah. Kemudian yang keempat adalah persaingan antar suku. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, itu sering terjadi persaingan antar suku. Nah, ketika terjadi persaingan antar suku, justru yang membuat fatal khalifah dinasti Umayyah memihak salah satu suku. Seharusnya seorang khalifah tidak boleh memilih atau memihak salah satu kelompok. Justru seorang khalifah harus menyerainya, sehingga muncul suatu kebersamaan kompak. Nah, itulah 4 faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Sedangkan faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah itu juga diantaranya ada 4 faktor. Yang pertama
adalah kelompok Muslim non-Arab. Jadi setelah tadi Ibu jelaskan 4 faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah, sehingga kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan Khalifah dinasti Umayyah muncul. Satu, kelompok Muslim non-Arab yang sering kita sebut dengan kaum Mawali. Kenapa kelompok Muslim Arab mengadakan protes? Karena kedudukannya di dalam Khalifah dinasti Umayyah sebagai warga kelas 2 di bawah Muslim Arab. Jadi Muslim Arab dulu Muslim Arab, lalu yang terakhir kelompok Muslim non Arab. Jadi anak tirikan. Kemudian yang kedua yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah adalah kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah dan Irak. Kenapa kelompok ini protes? Karena merasa iri hati, sakit hati atas status istimewa penduduk Suriah. Kita tahu semua bahwa Khalifah dinasti Umayyah adalah sangat mengistimewakan bangsa Suriah gara-gara nenek moyangnya berasal dari bangsa Suriah. Jelas otomatis sehingga menimbulkan kecemburuan sosial untuk masyarakat yang ada di Mekah, Madinah dan Irak. Kemudian faktor yang ketiga adalah kelompok Khawarij dan Syiah. Kenapa kelompok ini mengadakan protes? Karena menganggap dinasti Umayyah sebagai perapas khalifah. Hanya kelompok Khawarij dan Syiah lah menurut mereka yang berhak menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah kelompok muslim yang saleh. Kelompok muslim yang saleh kalau di kita itu seorang kiai atau ustad. Nah, kelompok ini itu mengadakan protes. Kenapa? Karena perilaku Khalifah dinasti Umayyah sudah sangat menyimpang dengan ajaran Islam. Kita masih ingat tadi ketika perpindahan ibu kota dari Damaskus ke Bizantium itu mengakibatkan para khalifah mengikuti gaya hidup masyarakat Bizantium. Akhirnya mengikuti kesehariannya itu berjudi, kemudian mabuk-mabukan, kemudian berburu berhari-hari tidak pulang, sehingga lupa akan tugas amanatnya sebagai seorang khalifah, yaitu menjunjung ajaran Islam. Dari keempat faktor yang tadi yang telah Ibu sebutkan, kemudian mengadakan satu gabungan yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Dakwah Dinasti Abbasiyah. Ibu ulangi, dari keempat faktor yang barusan lalu mengadakan satu gabungan yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Dakwah Dinasti Abbasiyah. Nah, Gerakan Dakwah Dinasti Abbasiyah ini muncul pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah aman, damai, tentram, sejahtera, sehingga memungkinkan munculnya gerakan dinasti Abbasiyah bebas leluasa untuk mengajak kepada masyarakat luas, tujuannya yaitu menghancurkan dinasti Umayyah. Adapun nama-nama pemimpin gerakan dakwah dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau adalah keturunan Abbas. Jadi gerakan dakwah dinasti Abbasiyah ini adalah keturunan Abbas, di mana Abbas adalah paman Nabi Muhammad SAW. Melihat faktor-faktor yang tadi Ibu jelaskan itu, sehingga muncul rasa ketidakpuasannya, sehingga kelompok tadi yang sama-sama merasa tidak puas lalu diadakan gabungan yang dipin. Yang pertama adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat berambisi untuk menghancurkan dinasti Umayyah. Nah, kemudian gerakan dakwah dinasti Abbasiyah yang kedua dipimpin oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau adalah putra dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Lalu beliau memperluas gerakan dinasti Abbasiyahnya, yaitu dengan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan dakwahnya. Yang pertama kota Humaimah, yaitu sebagai pusat perencanaan dan organisasi. Kemudian yang kedua adalah Kufah sebagai kota penghubung.
sedangkan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Disitulah gerakan dinasti Abbasiyah mulai memanas, sangat menggebu-gebu untuk menghancurkan dinasti Umayyah. Kemudian gerakan dinasti Abbasiyah yang ketiga adalah dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Ibrahim al-Imam ini adalah menunjuk Ibrahim al-Imam menunjuk Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perangnya. Kemudian Ibrahim al-Imam memerintahkan kepada panglimanya untuk merebut kota Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung dinasti Umayyah. Tetapi rencana tersebut didengar oleh Khalifah dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Marwan II. Jadi rencana Ibrahim al-Imam itu terdengar, yaitu rencana ingin menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung dinasti Umayyah terdengar. Akhirnya Marwan II membunuh Ibrahim al-Imam. Kemudian akhirnya gerakan dakwah dinasti Abbasiyah yang keempat adalah dipimpin oleh Abdullah bin Muhammad atau terkenal dengan sebutan Abu Abbas as-Saffah. Abu Abbas as-Saffah ini tetap memilih Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perangnya. Di sinilah Abu Abbas as-Saffah menunjuk beberapa tokoh untuk menyingkirkan pendukung dinasti Umayyah dimanapun berada, semuanya akan ditumpas secara militer. Terjadilah peperangan di berbagai daerah, diantaranya adalah di Khurasan, kemudian di Merv, kota Merv dan Nisabur, dan juga termasuk Kufah. Dan kesemuanya itu berhasil dihancurkan, dilawan. Bahkan di Kufah Marwan II melarikan diri. Akhirnya Damaskus pun jatuh ke tangan dinasti Abbasiyah itu pada tahun 750. Akhirnya pada tahun 750 Abu Abbas as-Saffah diangkat sebagai pendiri sekaligus sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah itu pada tahun 750. Sehingga kesimpulannya dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi dan khalifah pertamanya adalah Abu Abbas as-Saffah. Demikianlah pembahasan tentang runtuhnya dinasti Umayyah dan faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan kalian jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.